Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Menjelang agenda putusan MK nanti malam, mari kita naikkan doa bagi Indonesia yang kita cintai. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Berkati Indonesia, negeriku Tuhan. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi.
hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Terima kasih Tuhan untuk Indonesia. Kami berdoa, kami memberkati Indonesia. Haleluya. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu sebentar sebelum kami naikkan doa-doa bagi bangsa kami Indonesia. Berfirman Bapa, kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pada pagi hari ini, Mazmur pasal 20. Ada 10 ayat saja, kita baca keseluruhannya. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimnya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja, jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Amin. Bapak Ibu, dalam Mazmur 20 ini, Daud menulis bagi rakyatnya kepada Tuhan, berdoa, memohon kepada Tuhan untuk perjuangannya dalam memimpin Israel. Dalam syair doanya, Daud menulis agar umat Tuhan memohon kepada Tuhan untuk membantunya berperang melawan musuh. Karena walaupun dia memiliki pasukan yang kuat dan strategi perang yang hebat, Daud menyadari benar bahwa Sang Pemberi kemenangan adalah Tuhan sendiri. Daud belajar dari pengalaman hidupnya bahwa Tuhan adalah satu-satunya tempat perlindungan. Tuhan yang telah mengurapi dan memilih Daud lewat Samuel nabinya, yang telah mengangkat dia menjadi raja. Tuhan pula yang telah membuatnya menang melawan musuh-musuhnya. Karena itu, Daud menyadari benar bahwa tanpa campur tangan Tuhan, dirinya bukan siapa-siapa. Teladan Daud diikuti oleh rakyatnya. Mereka berdoa agar Tuhan memberi kemenangan kepada raja. Mereka mendukung Raja Daud lewat doa-doa yang mereka panjatkan. Bapak Ibu, bagaimana sikap kita sebagai orang percaya terhadap pemerintah, bangsa dan negara kita? Kita tahu hari ini ada peristiwa penting di mana akan diputuskan pengadilan tentang sengketa-sengketa pemilu. Ini agenda penting bagi bangsa kita. Saya mau ajak
seluruh jemaat yang pagi ini berdoa bersama, mendoakan bangsa dan negara kita, para pemimpin kita, supaya mereka bijak dalam memimpin, benar-benar memiliki hati seorang negarawan, mengedepankan kepentingan bangsa ini dari kelompok atau terlebih dari pribadi. Sehingga bangsa Indonesia aman, tentram, dapat berkarya, dapat membangun. Kita berdoa, apapun keputusan MK, semua pihak dapat menghormatinya dan dengan tentram melanjutkan proses demokrasi. Kita berdoa untuk pemimpin yang baru, yang terpilih nantinya, agar dapat memimpin negara kita dengan baik. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Kita berdoa memberkati bangsa negara kita, memberkati para pemimpin bangsa ini dengan sifat-sifat karakter yang baik, dan menolak segala intervensi kuasa kegelapan yang campur tangan atas proses pemilu yang sedang diselesaikan. Dan berdoa bagi Presiden Jokowi, wakil dan staf menterinya dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik sampai purna tugas dengan baik, dan penerusnya juga dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik lagi, membawa Indonesia kepada masa-masa keemasannya. Inilah berita firman hari ini. Bagaimana Daud sebagai raja mengajak rakyatnya berdoa, memohon pertolongan Tuhan atas peperangan-peperangan yang harus dihadapi, atas tugas-tugas yang harus dia kerjakan, supaya Tuhan memberi kemenangan dan pertolongan. Demikian juga kita berdoa atas bangsa kita, atas para pemimpin bangsa ini, supaya menjadi pemimpin-pemimpin yang benar dan membawa Indonesia menuju masa-masa keemasannya. Mari kita berdoa. Bapa, pagi hari ini oleh kebenaran firman-Mu, Engkau mengingatkan kepada kami untuk berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, bagi para pemimpin bangsa kami. Pagi hari ini kami berdoa, mendukung mereka. Tuhan berkatilah bangsa kami Indonesia, sehingga hidup dalam kerukunan, keharmonisan, seperti semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Keberbedaan kami satu dengan yang lain, untuk kami saling memperlengkapi, untuk kami menjadi satu, untuk kami menjadi kuat, bukan untuk menjadi alasan saling mementingkan kelompok dan memecah belah. Satukan kami dalam kasih-Mu Tuhan, melalui anak-anak-Mu, melalui gereja-Mu yang terus memberkati dan memancarkan kasih Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin yang memegang kebijakan-kebijakan atas bangsa ini. Tuhan jamah hati dan kepikirannya, beri takut akan Tuhan, dan murnikan hati dan kepikirannya, nuraninya, untuk mengasihi bangsanya, mementingkan rakyat, mementingkan bangsanya, kepentingan bangsa, lebih dari golongan maupun juga terlebih pribadi. Sehingga keputusan-keputusan yang mereka ambil adalah keputusan yang bijaksana, yang baik bagi bangsa ini, bagi kemajuan bangsa ini. Kami berdoa supaya para pemimpin menjadi pemimpin-pemimpin yang benar. Engkau arahkan Tuhan dalam takut akan Tuhan, sesuai ajaran-ajaran kebenaran daripada firman-Mu, maupun juga ajaran-ajaran kebenaran dari filosofi, batin, dan segala macam, di mana Tuhan juga ada di dalamnya. Kami juga berdoa secara khusus untuk Presiden Jokowi yang masih bertugas sampai bulan Oktober. Tuhan kawal masa jabatan tugasnya, dapat menyelesaikan tugas-tugasnya sampai purna dengan baik. Tuhan tolong para pembantunya, yaitu para menteri-menteri dan juga wakilnya, untuk dapat bekerja sama dengan baik, dibersihkan dari macam korupsi, mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik, sehingga menjadi prestasi yang baik, yang menjadi teladan dan contoh
untuk pemerintah selanjutnya. Kami berdoa untuk presiden terpilih siapapun nanti yang akan melanjutkan. Tuhan beri hikmat, Tuhan beri hati seperti Pak Jokowi sehingga dapat meneruskan program-programnya yang baik bagi Indonesia ini. Sehingga Indonesia menjadi lebih baik, lebih maju menuju masa keemasannya. Secara khusus berdoa untuk hari ini, di mana nanti malam akan disidangkan hasil keputusan MK. Masalah-masalah tentang sengketa pemilu, Tuhan Engkau campur tangan. Apapun yang diputuskan, semua pihak menghormatinya, dapat menerimanya dengan baik. Dan kami berdoa, semua pihak tetap dapat bijaksana, lapang dada, dan dijauhkan dari segala anarkis, kekerasan, chaos, kekacauan, sehingga keadaan tetap tenang, sehingga negara tetap berjalan dengan baik, aman, tentram, rakyat Indonesia dapat terus membangun, Indonesia dapat terus berkarya, meraih kesuksesannya, meraih kerinduannya pada masa-masa keemasan. Karena hanya dalam persatuanlah Indonesia dapat mencapai tujuannya. Negara yang adil makmur, negara yang diberkati, negara yang maju. Tuhan tolong, ini doa kami berdoa sepanjang hari ini. Roh-roh pemecah belah dienyahkan dari bumi Indonesia. Roh-roh perseteruan dienyahkan dari bumi Indonesia. Roh-roh kekerasan dienyahkan dari bumi Indonesia. Dan kami lepaskan berkat-berkat Tuhan, berkat kesatuan, berkat keharmonisan, berkat kesabaran, berkat ketulusan, berkat kebaikan, berkat kebenaran atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami memberkati bangsa negara kami, Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.